Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan dengan penentuan entalpi reaksi. Pertama yang kita bahas itu adalah kalorimeter. Apa itu kalorimeter? Nah, kalorimeter itu adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk menghitung kalor dari reaksi. Kalorimeter itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah kalorimeter bom. Nih, kalorimeter bom. Kenapa dikatakan kalorimeter bom? Karena memang di sini ada bilik kecil. Kalau lihat seperti kan, ada bilik kecil di sini, ya, di mana reaksi itu terjadi di bilik ini atau di bom ini. Kemudian nanti akan dihubungkan dengan oksigen untuk bereaksi. Biasanya ini adalah bentuk reaksi menggunakan reaksi pembakaran. Kemudian di sini nanti ada air, ya. Apa fungsinya air? Nanti kalau nanti terjadi reaksi di sini, maka dia akan menyumbangkan panas tertentu, maka air adalah sebagai penyerap panas yang baik. Kemudian di sini ada pengaduk, batang pengaduk, di mana fungsinya tentu adalah agar homogen. Berikutnya adalah termometer, di mana fungsi termometer itu sendiri adalah untuk mengukur suhu baik di awal maupun di akhir setelah terjadi reaksi. Pada kalorimeter ini sesungguhnya sistemnya itu adalah disebut dengan sistem yang terisolasi. Apa itu sistem yang terisolasi? Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa pada sistem yang terisolasi, baik itu massa maupun energinya itu tidak bisa berpindah dari sistem ke lingkungan. Maka dari itu, jika terjadi reaksi di sini, di bom ini, ya, maka dia akan mengeluarkan sejumlah energi tertentu. Dan biasanya ini akan diserap oleh bom itu sendiri, bilik kecil ini, dan diserap oleh airnya. Sehingga dengan demikian, maka kalau kita menghitung Q dari reaksi, itu akan sama dengan Q dari bom itu sendiri ditambah dengan Q dari air. Ini biasanya adalah tandanya adalah negatif karena dia melepaskan. Jadi kalau kita perhatikan di sini jelas bahwa dengan adanya reaksi yang terjadi pada bom, maka energinya itu akan diserap oleh bom itu sendiri dan diserap oleh. Terus bagaimana menghitung Q dari bom? Maka dihitung dengan Q dari bom itu adalah sama dengan C kali delta T. Di mana C ini adalah kapasitas kalor dari bom itu sendiri. Satuannya adalah Joule per Kelvin. Sedangkan untuk Q dari air yang diserap oleh air itu akan berharga M kali C kali delta T, dimana M itu adalah massanya, tentu adalah massa air dalam hal ini. C itu adalah kalor jenis air, dan delta T adalah perubahan suhu. Perhatikan contoh berikut. 0,1 gram aluminium dan oksigen berlebih ditempatkan pada bom bilik yang kecil tadi, serta air 500 gram di dalam kalorimeter.
selanjutnya temperatur air dan isinya itu akan naik dari 20,58 menjadi 22,02 derajat Celcius. Hitunglah kalori yang dibebaskan tiap mol aluminium yang bereaksi. Berarti yang kita hitung itu adalah baru 0,1 gram aluminium. Kita perhatikan. Di sini AR aluminium itu adalah 27. Kapasitas kalor adalah 62,8. Kemudian kalor jenis air adalah 4,184 Joule per gram per Kelvin. Kemudian yang perlu dilihat lagi di sini adalah bahwa satuan yang kita gunakan itu adalah ini derajat Celcius. Kita mulai dari reaksinya, ya. Berarti kalau kita perhatikan di sini bahwa Q reaksi itu nanti akan diserap oleh air dan oleh bom itu sendiri, ya. Seperti oleh Q air dan Q oleh bom itu sendiri. Bagaimana menghitungnya? Q air berarti M C delta T. Sedangkan Q bom itu sendiri adalah C-nya besar ya, simbolnya kali delta T. Kalau di sini kan kalau kita lihat delta T-nya itu, ya, delta T itu kan sama berarti 22,02 kurang 20,58. Nah, baik itu untuk satuan Kelvin maupun dalam satuan Celcius, berarti deltanya akan sama. Hasilnya adalah 1,44. Berarti baru kita masukin ke angkanya. M-nya itu adalah 500 gram. Kemudian C-nya adalah 4, ini kita bikin satuannya 4,184 Joule per gram kali delta T-nya adalah 1,44 Kelvin, sehingga satuannya nanti adalah Joule. Baru ini ditambah dengan C. C-nya adalah 62,8 Joule kali dengan delta T 1,44. Nah, kita tinggal hitung ya, 500 kali 4,184 kali 1,44 ditambah dengan 62,8 kali 1,44. Hasilnya adalah 3012. Ini sudah dibulatkan, tambah dengan 90 Joule. Atau ini menjadi 3102 Joule. Nah, energi yang dihasilkan sebesar 3102 Joule ini adalah untuk pembakaran 0,1 gram aluminium. Maka kalau kita mau hitung untuk setiap molnya, maka kita hitung dulu mol dari aluminium. Mol aluminium berarti, kita lihat mol dari aluminium tentu adalah sama dengan masanya tadi adalah 0,1 dibagi dengan AR-nya 27.
Nah, baru berarti nanti hasil ini kita bagi dengan 0,1 bagi 27. Maka dengan demikian berarti ya, berarti min 3102 Joule dibagi dengan 0,1 bagi 27. Tentu ini sama dengan min 3102 Joule dibagi dengan 0,1 dikali dengan 27. Sehingga kita dapatkan berarti 837.540 Joule per mol. Atau kalau mau kita bulatkan menjadi 837,5 kilojoule per mol. Demikian cara menghitungnya. Ya, oh ya, ini adalah tandanya negatif karena ini dihasilkan sejumlah energi. Ya, tandanya adalah negatif. Demikian caranya. Intinya di sini adalah bahwa sesuai dengan hukum kekalahan energi. Ya. Berarti energi yang dilepaskan oleh sebuah reaksi tadi antara aluminium dan oksigen, maka dia akan diserap oleh bom itu sendiri dan oleh air. Maka dengan demikian kita bisa menghitung kalori yang dihasilkan. Dalam hal ini adalah sebesar 837,5 kJ per mol untuk setiap mol aluminium yang dibakar. Kalau sebelumnya kita menggunakan kalorimeter bom untuk mengukur kalori reaksi, maka yang kedua ini kita menggunakan kalorimeter sederhana, di mana di sini tetap ada bijananya, ya, tapi langsung di sini ada airnya, kemudian di sini ada gabus, ya, kemudian di sini ada ini kalorimeternya, ini ada penutupnya dan tentu ada termometernya. Kalau nanti reaksi terjadi, berarti reaksi yang terjadi ini adalah di dalam larutan itu sendiri. Maka dengan demikian, nantinya Q reaksinya tentu akan sama dengan Q dari larutan itu sendiri. Artinya adalah bahwa kalori yang dihasilkan oleh reaksi itu sama dengan kalori yang terdapat pada larutan ini. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Contoh 50 ml HCl, konsentrasinya adalah 1 molar pada suhu 27 derajat Celcius, dicampur dengan 50 ml NaOH, konsentrasi juga 1 molar, suhu juga 27 derajat Celcius. Ini dicampurkan di kalorimeter. Kemudian terjadi kenaikan suhu menjadi 33,5 derajat Celcius. Jika C atau kalau jenis air itu adalah 4,184 Joule per gram per Kelvin, dan rho masing-masing larutan itu dianggap 1 gram per mililiter, tentukan perubahan entalpi dari reaksi HCl ditambah dengan NaOH, hasilnya adalah NaCl dan HCl. Yang pertama kali tentu yang kita lihat adalah perubahan suhunya dari 27 menjadi 33,5. T delta T sama dengan, perhatikan, untuk kenaikan suhu baik dalam per Kelvin maupun per derajat Celcius tetap sama. Jadi kalau dalam hal ini berarti 33,5 kurang 27.
berarti selisihnya adalah 6,5 derajat Celcius. Kalau untuk Kelvin juga sama, Kelvin. Nah, baru kemudian kita lihat yang berikutnya, bahwa Q reaksi itu akan sama dengan Q dari larutan itu sendiri. Nah, Q larutannya adalah sama dengan MC delta T. Kalau mau kita tulis berarti M-nya berapa masanya? Nah, tadi dengan asumsi bahwa ini rho-nya adalah 1 gram per mililiter, berarti untuk HCl masanya akan sama persis dengan mililiternya. Ya. Tinggal kita kali 50 kali 1 berarti adalah 50 gram. Di masanya nanti adalah 50 gram untuk HCl dan 50 gram untuk NaOH. Sehingga massa totalnya adalah 100 gram. Dengan demikian, maka kita bisa menghitung berarti M 100, C-nya adalah 4,184, kemudian delta T-nya adalah, sehingga kita dapatkan satuannya nanti adalah berupa Joule. Hasilnya adalah 2717 Joule. Yang perlu dilihat di sini adalah 2717 Joule ini adalah untuk reaksi 50 ml HCl dan 50 ml HCl. Sementara kita harus menghitung per molnya. Maka kita akan lihat berikutnya. Kita hitung dulu mol dari HCl. Oke. 50 mili berarti 0,05 liter dikali dengan 1 mol per liter, tentu ini adalah 0,05 mol. Demikian juga untuk yang NaOH. Hasilnya adalah 0,05. Sini juga sama, 50 ml kita akan jadikan liter, 0,05. Konsentrasinya kebetulan juga sama, molar, mol per liter, sehingga ini adalah 0,05. Karena jumlahnya di sini adalah sudah sama, maka kita bisa menghitung. Tadi kita dapatkan bahwa Q dari reaksinya sama dengan 2717 Joule. Maka kalau untuk tiap mol berarti min 2717 Joule dibagi dengan 0,05 mol. Hasilnya berarti min 54340 Joule per mol. Atau kalau mau dirubah, min 54,3 kilojoule per mol. Jadi dengan demikian, kalau kita tulis reaksinya, ya, berarti Q reaksinya itu kan sama dengan delta H-nya. Ya. Ini akan sama dengan delta H-nya. Dengan demikian, maka HCl
NaOH. Hasilnya nanti adalah delta H-nya adalah min 54,3. Satuannya tidak muat, berarti di bawah aja. Kilojoule per mol. Dengan demikian, kita sudah bisa menghitung entalpi dari sebuah reaksi. Dalam arti kita di sini yang kita reaksikan itu adalah HCl dan NaOH. Berikutnya adalah hukum Hess. Nah, pada hukum Hess itu dinyatakan bahwa entalpi itu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Dan dia tidak tergantung pada proses dari reaksi itu sendiri. Untuk lebih memudahkan, kita lihat contoh. Nah, reaksi yang pertama nih yang berlangsung secara satu tahap, di mana karbon bereaksi dengan O2, hasilnya adalah CO2. Delta H-nya adalah min 394 kJ. Sedangkan yang berikutnya adalah reaksi yang berlangsung 2 tahap. Di mana di sini karbon ditambah dengan setengah mol O2, hasilnya adalah karbon monoksida. Delta H-nya adalah min 111 kJ. Sedangkan reaksi yang kedua adalah CO direaksikan dengan setengah mol O2, hasilnya adalah CO2. Delta H-nya adalah min 283 kJ. Sehingga kalau kedua reaksi kita jumlahkan, maka hasilnya nanti adalah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada CO, ini kiri udah ada CO. Ini setengah O2, ini setengah O2, bisa kita gabung. Sehingga hasilnya nanti adalah C ditambah dengan O2. Karena di sini setengah O2 berarti menjadi O2 1 mol, dan hasilnya adalah CO2. Dan delta H-nya apabila dijumlahkan di sini min 394 kJ. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalaupun proses yang pertama itu adalah berlangsung satu tahap, delta H-nya adalah min 394, sedangkan reaksi yang berikutnya adalah yang berlangsung 2 tahap, tapi delta H-nya adalah tetap sama, yaitu min 394 kJ. Ini membuktikan bahwa entalpi itu hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir, tidak tergantung kepada proses yang dilaluinya, apakah dia 1 tahap atau 2 tahap. Untuk contoh yang ini, untuk yang lainnya juga nanti kita bisa lihat dengan contoh-contoh yang lainnya. Berikutnya kita lihat penggunaan hukum Hess. Diketahui di sini adalah reaksinya yang pertama adalah karbon bereaksi dengan oksigen, hasilnya adalah CO2. Delta H-nya adalah min 394 kJ. Reaksi yang kedua adalah H2 2 mol reaksikan dengan O2 1 mol, dan hasilnya adalah 2 mol H2O. Delta H-nya adalah min 572 kJ. Yang berikutnya adalah C4 bereaksi dengan oksigen, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Delta H-nya adalah min 889 kJ. Soalnya adalah hitunglah delta H dari karbon yang direaksikan dengan H2, hasilnya adalah C4. Delta H-nya berapa? Baru kemudian kita jawab. Apa langkah yang kita lakukan? Intinya nanti adalah bahwa ketiga persamaan ini, 1, 2, dan 3 harus kita gunakan untuk mendapatkan satu buah persamaan ini. Karena sesuai dengan hukum Hess,
Dia tidak tergantung pada entalpi, tidak tergantung pada proses yang dilalui, tergantung hanya keadaan awal dan keadaan akhir. Kalaupun ada yang 1 tahap, kemudian ada yang 3 tahap, tapi hasilnya sama, maka nanti juga menghasilkan hasil yang sama. Kita lihat sekarang. Apa yang kita lihat? Yang kita inginkan itu adalah karbon bereaksi dengan hidrogen. Maka kita lihat persamaan yang pertama. Adakah yang mengandung karbon? Ada. Sini. Sama-sama sebagai reaktan. Kemudian molnya sama enggak? Kalau di sini 1 mol, ini juga 1 mol. Berarti sudah sama. Maka dengan demikian kita tinggal salin persamaan yang pertama. Sehingga kita tinggal tulis baik koefisien maupun angkanya adalah sama. Yang berikutnya, ini sudah tadi. Yang kedua, perhatikan H2 di sini. Yang ingin kita dapatkan, persamaan mana yang mengandung H2? Jelas persamaan yang kedua. Sini. Kalau kita perhatikan jumlah molnya, di sini 2 mol, ini juga 2 mol, berarti sama. Ini sebagai reaktan, ini juga sebagai reaktan, berarti juga sama. Dengan demikian, kita akan salin persamaan yang kedua. Jadi persamaan yang ini sama persis dengan persamaan yang kedua. Yang berikutnya CH4. Kalau CH4 posisinya di sini adalah sebagai produk, sementara CH4 di sini adalah sebagai reaktan. Maka kita membutuhkan CH4 sebagai reaktan, maka reaksi ini kita balik. Berarti CH4 nanti akan bertindak sebagai hasilnya. Dan kalau kita perhatikan, ini 1 mol, ini juga 1 mol. Berarti tidak berpengaruh jumlah molnya. Karena sudah sama, berarti di sini CH4 kita salin, ya. Ini yang karena kita butuhnya adalah sebagai sir, ditambah dengan O2. Delta H-nya nanti kita tulis. Nah, ini kita tulis sebagai reaktannya, berarti ini adalah CO2 tambah 2H2O. Nah, delta H-nya bagaimana? Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa awalnya ini adalah sebagai reaktan, kemudian kita tulis sebagai hasil. Berarti delta H-nya juga adalah lawan dari min 889 kJ atau kilojoule. Seperti ini adalah plus 889 kilojoule. Kemudian baru kita lihat, ini kita jumlahkan. Sekarang kita cek dulu. CO2 di kanan ada 1. Di kiri ada nggak CO2? Tidak ada, tidak ada. Nah, ini CO2. Kemudian O2. Di kiri ada berapa? 1, 2. Di kanan ada berapa? 2 mol juga. Berarti kita tinggal silang. Selanjutnya apa lagi? H2O. Ya. H2O. Kanan 2, kiri 2. Maka yang tersisa sekarang adalah karbon, kemudian hidrogen, dan CH4. Kemudian itu yang kita salin. Sehingga dengan demikian C
tambah dengan H2, hasilnya adalah CH4. Dan delta H-nya adalah, nanti dihitung, hasilnya adalah min 77 kilojoule. Maka dengan demikian, kalau kita lihat di sini, bahwa reaksinya nanti akan menghasilkan 77 kilojoule. Berikutnya, apakah ini bisa kita sebut sebagai delta H F atau delta H pembentukan? Nah, kita lihat lagi. Delta H pembentukan itu adalah pembentukan 1 mol, di sini C4 juga 1 mol, dari unsur-unsurnya. Ini dari H2 unsur, karbon juga unsur. Berarti dengan demikian, delta H reaksi ini juga bisa disebut juga sebagai delta H pembentukan dari C4. Demikian contohnya. Contoh yang berikutnya, reaksinya adalah yang pertama, H2 ditambah dengan F2, hasilnya adalah HF. Delta H-nya adalah min 537 kilojoule. Yang kedua adalah C tambah 2F2, hasilnya adalah CF4. Delta H-nya adalah min 680 kilojoule. Sementara yang ketiga, C 2 mol C tambah dengan 2 mol H2, hasilnya adalah C24. Delta H-nya adalah plus 52,3. Pertanyaannya adalah, hitunglah delta reaksi dari C24 reaksi dengan 6F2, hasilnya nanti adalah 2 mol C4 dan 4 mol HF. Baru kita jawab. Nah, bagaimana menjawabnya? Untuk menjawabnya terserah kita maunya mulainya dari mana. Apakah dari C24 boleh, F juga boleh, C4 juga boleh, HF juga boleh. Tapi kalau seperti ini kan, kalau F ada 2, berarti mungkin sebaiknya jangan. Ya. Kalau yang satu tidak masalah. Sekarang kita mulai saja dari apa yang ada di sini, C24. Ya. Di mana ada C24? Nah, kebetulan di sini yang ada C24 itu adalah pada persamaan yang ketiga. Maka dengan demikian, kalau kita lihat di sini, kalau yang diminta itu adalah sebagai reaktan, adanya sebagai produk. Kalau jumlah molnya sama, 1 mol. Berarti dengan demikian, kita hanya merubah dari posisi reaktan menjadi produk dan produk jadi reaktan. Delta H-nya juga nanti kita akan rubah juga dengan lawannya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah yang ini kita salib persamaan yang ketiga, C24 2C tambah. Nah, delta H-nya berarti delta H-nya itu adalah lawan dari 52. Itu adalah min 52,3. Udah, C24 udah. Berikutnya, kalau F. Nah, F tadi kita udah sampaikan bahwa F itu ada di 2 buah persamaan. Berarti ini belakangan saja. Baru kemudian yang ini. Ya, sebenarnya boleh dari mana aja. Yang ini. Dari segi jumlah mol, kita lihat di sini, ini yang ada itu persamaannya adalah 1 mol. Sementara kita mintanya yang 2 mol. Ya, berarti dengan demikian ini harus dikali 2. Sementara posisinya ini sebagai hasil reaksi, ini juga sudah sebagai hasil reaksi. Berarti perbedaannya adalah hanya di sini, berarti persamaan yang kedua dalam hal ini harus kali 2. Termasuk di dalamnya itu adalah harga delta H-nya dikali 2. Baru kemudian kita salin, ya. T
T ini dikali 2 berarti 2. Kali 2 berarti 4 F2. Kali 2 berarti 2 F. Maaf, berarti 2 C F4. Delta H-nya juga dikali 2. Ya, berarti min 1360. T untuk yang C4-nya sudah. Yang ini. Yang berikutnya adalah HF-nya. HF-nya di sini adalah 4 mol. Yang tersedia cuma 2 mol. Berarti harus dikali 2. Kali 2. Dan kalau kita lihat lagi, posisinya sama persis. Ini sebagai hasil reaksi, ini juga sebagai hasil reaksi. Berarti baru kita salin. Dikalikan 2 dan disalin. Hasilnya adalah berarti kali 2 berarti 2H2. Kali 2 berarti 2F2. Kali 2 berarti 4. Delta H-nya udah langsung delta H. Cuma udah selesai. Sama dengan 537 dikali 2 berarti min 1074 kilojoule. Nah, baru kemudian jumlahkan. Sekarang kita perhatikan ya, C di kanan ada 2, kiri juga ada 2. H2 di kanan ada 2, kiri juga ada 2. Yang lain, ini 4F2, ini 2F2, kita gabung menjadi 6F2. Berarti kita salin, yang masih ada berarti C24. Ditambah dengan, karena yang tambahnya di sini C-nya udah nggak ada, H2-nya juga nggak ada, berarti F2-nya. F2-nya ada 4 plus 2, berarti 6. Hasilnya adalah, sini masih ada. Ditambah 4H. Nah, delta H-nya kita akan dapatkan delta H-nya adalah min 2486,3 kilojoule. Demikian cara menghitung dari delta H reaksi. Dari di sini contohnya adalah 3 buah persamaan yang sudah diketahui. Bisa jadi nanti persamaannya itu bisa 2, 3, 4, 5, bahkan 6 persamaan. Penentuan delta H reaksi dari data delta HF0. Perhatikan, ini adalah reaksi secara umum. A plus B hasilnya adalah C plus D, di mana A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil itu adalah koefisiennya. Karena itu akan mempengaruhi perhitungannya. Bagaimana menghitung dari delta H reaksinya? Maka delta H reaksi itu sama dengan jumlah
delta HF dari produk dikurangi dengan jumlah delta HF reaktan. Jadi kalau di sini berarti C kali delta HF 0C ditambah dengan D kali delta HF 0D ini sebagai produknya dikurangi dengan A dikali delta HF0 A ditambah B dikali delta HF0B, dimana nanti delta HF0 nya masing-masing itu sudah diketahui dari data. Kita lihat contoh. Diketahui delta HF0 untuk NH3 adalah minus 45,9 kJ per mol. Kemudian delta HF0 untuk NO2 adalah plus 33,2 kJ per mol. Serta delta HF0 untuk H2O itu adalah minus 241,8 kJ per mol. Hitung delta H reaksi untuk reaksi antara NH3 dan O2, hasilnya adalah NO2 dan H2O. Bagaimana menghitungnya? Secara umum tadi disampaikan bahwa cara menghitungnya adalah delta H pembentukan produk dikali dengan masing-masing koefisiennya dikurangi dengan delta H pembentukan dari reaktan dikali masing-masing dengan koefisiennya. Untuk lebih jelasnya kita tulis saja. Seperti kita tulis saja delta H reaksi, kita simbolkan aja dengan delta HM. Berarti sini adalah 4 kali delta H pembentukan NO2 tambah dengan 6 kali delta H pembentukan H2O. Ini untuk yang produknya dikurangi. Nah, sini adalah berarti 4 kali delta H pembentukan dari NH3 tambah dengan 7 kali delta H pembentukan O2. Kemudian baru kita substitusikan angkanya. Di sini adalah 4 kali delta F0 untuk NO2 adalah plus 33. Jadi kali dengan 33,2 tambah ini 6. H2O itu adalah min 241 dikali min 241,8. Kita kurung saja dulu. Dikurangi 4 kali untuk NH3 harganya adalah min 45,9 tambah dengan 7 kali. Nah, ini ada delta HF0 untuk O2. Khusus untuk unsur dalam keadaan yang paling stabil, apapun unsurnya, maka delta HF0 atau delta H pembentukan standarnya adalah berharga 0. Karena O2 itu adalah unsur, maka harganya adalah 0. Termasuk juga unsur-unsur yang lainnya. Sehingga dengan demikian kita hitung angkanya plus 132,8. Nah, ini
dikurangi 6 kali 241,8 8, kemudian ini dikurang aja dulu, dikurang minus 4 kali 45,9, sehingga kita dapatkan hasilnya nanti adalah, tentu ini kalau kita lihat dulu biar kita selesaikan nanti, kurang 14, 50,8. Nah ini min jadi plus 183,6. Hasilnya adalah min 1134,4 kilojoule. Demikianlah cara untuk menghitung delta H reaksi berdasarkan pada data delta H pembentukan standar. Selanjutnya adalah penentuan delta H reaksi dari energi ikatan. Apa itu energi ikatan? Energi ikatan itu adalah jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu molekul dalam wujud gas. Nah, kita bisa menghitung delta H reaksinya, yaitu dengan rumusnya adalah jumlah delta H pemutusan ikatan dikurangi dengan jumlah pembentukan ikatan. Contoh, nah, tadi kita udah sampaikan bahwa rumusnya itu adalah pemutusan dikurangi dengan jumlah delta H ikatan. Untuk lebih jelasnya mungkin akan kita lebih baik kalau kita tulis ikatannya. Ya, seperti ini misalnya, berarti ikatannya adalah N dengan N. Ya. Kemudian ini berarti antara H dengan H. Berapa jumlahnya? Tentu ini adalah 3 kali. Kemudian ini NH3. Berarti di sini N begini, H, H. Dan dia ada 2. Berarti sesungguhnya ikatan NH nanti adalah 6 jumlahnya. Berarti bagaimana menghitung delta H reaksinya? Tadi sudah disampaikan bahwa jumlah yang ikatannya diputus dalam hal ini adalah N dan N serta H dan H. Jadi di sini berarti 1 kali harga N ikatannya dan N ditambah dengan 3 kali energi ikatan dari H dan H dikurangi dengan, berarti ini yang terbentuknya itu adalah NH ikatannya. Ada berapa NH? Ada 1, 2, 3. Karena dia 2 molekul berarti ada ikatan 6 ikatan NH. Jika diketahui energi ikatan N dan N terangkap 3 itu adalah 941,4 kilojoule. Kemudian energi ikatan H dan H itu adalah 436,4 kilojoule, serta energi ikatan N dan H itu sebesar 393 kilojoule. Maka dengan adanya data ini kita bisa menghitung delta H reaksinya. Ya, karena di sini N-nya adalah 1 mol, maka cukup ditulis 941.
tambah dengan H dan H. Di sini datanya adalah 436, berarti 3 kali 436,4 dikurang 6 kali N dan H, 6 kali 393 dikurang jadi hasilnya adalah 941,4 ditambah dengan 3 kali 4 36,8, hasilnya adalah 2250,6. Kemudian 6 kali 393 itu adalah 2358, sehingga totalnya nanti adalah hasilnya minus 107,4. Dengan demikian kita dapatkan delta H reaksi dengan cara atau berdasarkan energi ikatan, maka delta H-nya kita dapatkan min 107,4 kilojoule. Untuk latihan yang pertama, campuran antara 100 ml HCl 0,5 molar dengan 100 ml 0,5 molar KOH itu akan menyebabkan perubahan suhu dari 33 derajat Celcius menjadi 43 derajat Celcius. Jika diketahui bahwa massa jenis larutan itu adalah 1 gram per mililiter, dan kalor jenis larutan itu adalah 4,184 Joule per gram per Kelvin, hitung perubahan entalpi reaksi. Yang kedua, diketahui reaksinya S tambah dengan O2, hasilnya adalah SO2. Delta H-nya adalah min 395,2. Kemudian SO2 tambah O2, hasilnya adalah SO2. Delta H-nya adalah min 198,2. Pertanyaannya adalah, hitunglah delta H pembentukan dari SO2. Nah, tolong Anda perhatikan kalau yang ini sengaja tidak dibikin reaksinya. Berarti delta H pembentukan itu harus Anda cari dulu. Apa itu delta H pembentukan? Nah, baru nanti Anda dapatkan apa yang diinginkan oleh soalnya. Yang ketiga, diketahui delta HF0 CO2 itu adalah min 393,5 kJ per mol. Delta HF0 untuk H2O itu adalah min 286 kJ per mol. Dan delta HF0 untuk C38 itu adalah min 14 kJ per mol. Pertanyaannya adalah, tentukan kalori yang dibebaskan jika 1 gram C3H8 dibakar sempurna untuk membentuk CO2 dan H2O. Yang keempat, diketahui energi ikatan rata-rata. Di sini ada C dengan Cl, H dan H, H dan N, H dan O, C dan H, C dan C, C dan Cl, dan C dan C ikatan tunggal. Jadi ini datanya sebenarnya. Data ini juga bisa didapatkan dari buku. Hitunglah delta H reaksi. Yang pertama adalah C2H6 ditambah dengan O2, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Kemudian yang kedua adalah C2H4 ditambah dengan Cl2, hasilnya adalah C2H4 Cl2. Kemudian yang ketiga adalah C2H6 tambah dengan Cl2, hasilnya adalah C2H5Cl dan HCl. Yang perlu diperhatikan adalah apakah reaksinya sudah setara atau belum. Kalau reaksinya belum setara, maka disetarakan terlebih dahulu.
Demikian materi kita kali ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.